Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? pagi, Pak. Pagi, Pak. Alhamdulillah baik. Baik. Baik, Pak. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Tadi juga sudah menunggu ya. Kita start 7.15, ternyata karena butuh persiapan baru login 7.30. Baik. Terkait perkuliahan pada pagi hari ini, yaitu biostatistik inferensial, kita akan membahas mengenai definisi, konsep, dan pengantar mengenai pengujian hipotesis. Baik. Sebelum kita memulai ya, sebelumnya kan kita sudah diberikan mata kuliah biostatistik deskriptif ya di semester lalu. Kemudian semester ini biostatistik inferensial. Kita akan coba mengupas definisi keduanya ya, supaya kita bisa mendapatkan gambaran sebetulnya apa sih perbedaan besar dari statistika deskriptif dan statistika inferensial. Minggu lalu sudah coba kita sedikit paparkan ya terkait perbedaannya. Sebelumnya mari kita simak ya video yang telah saya siapkan terkait biostatistika inferensial, khususnya bagian definisi dan beberapa penjelasannya. Saya coba share screen video, semoga bisa mendapatkan gambaran ya dari biostatistika inferensial. Saya setting sebentar. Judul videonya adalah Introduction of Biostatistics. Introduction to Statistics. Semoga bisa tertampil dengan baik. Masih proses. What is statistics? Statistics can be defined as the collection and interpretation of data. All around the world, we use statistics to measure and analyze variability. People have different heights, weights, hair color, food preferences, and so on. These things are all variable because they change among different individuals. There are two kinds of statistics. There is inferential statistics and there is descriptive statistics. Inferential statistics deals with taking a sample and analyzing that sample to make judgments or claims about a population. Descriptive statistics refers to getting data and talking about it. So when you hear a professor say something like, the average midterm score was 65%, they are using descriptive statistics. We often use things like histograms and graphs to help us summarize and explain descriptive statistics. The first part of the course deals with descriptive statistics, and the second part of the course deals with inferential statistics. In order to understand statistics, you'll first have to know some basic definitions. A population refers to the total amount of things. I say things because a population can refer to almost anything. This can refer to the total amount of people, cats, vehicles, houses, and so on. Now, a sample refers to a small part of the population that is used for study, and the total amount of things in a sample is called the sample size. In statistics, what we examine is a variable. It is what we are studying, and it can be measurable, countable, and categorized. When we talked about how people can have different heights, weights, and hair color, these are all variables. Variables represent a characteristic of what we are trying to study, and they can vary among different individuals. When we measure a variable, our data can come into two different forms. There is categorical data and there is quantitative data. Quantitative data refers to data that is measured in numbers.
It deals with numbers that make sense to perform arithmetic calculations with, like calculating an average. Quantitative data comes from quantitative variables. Examples include height, weight, and midterm score. On the other hand, categorical data refers to values that place things into different groups or categories. Categorical data comes from categorical variables. Examples include hair color, type of cat, and letter grade. There are actually two types of categorical variables. There is categorical and ordinal, and categorical and nominal. Something is said to be categorical and ordinal if there is a logical ordering to the values of a categorical variable. A good example of this would be letter grade. We can logically order the values of this categorical variable from high to low, or from low to high. Now, something is said to be categorical and nominal if there is no logical ordering to the values of a categorical variable. An example of this would be hair color. Depending on our sample, we could have people with red hair, blonde hair, brown hair, or even blue hair. Although we can arrange these values in alphabetical order, there is no logical ordering with respect to the actual values itself. There are also two types of quantitative variables. There is discrete and continuous. Discrete variables refer to variables that can only be measured in certain numbers. An example of this is the number of pets you own. You can own 0 pets, 1 pet, 2 pets, or even 30 pets, but it's impossible for us to own 2.7 pets. In contrast, continuous variables refer to variables that can take on any numerical value. An example of this would be weight. Someone can weigh 105 pounds, 185 pounds, or even 170.683 pounds. We can measure this variable in as many decimal places as we want, which is why it is classified as a continuous variable. So to recap, a population refers to the total number of things. A sample refers to a small part of the population that we examine and extract information from. The total number of things in a sample is called a sample size. What we measure from each individual is the variable of interest. The way we measure these variables lets us know if the variable is quantitative or categorical. For example, if our variable of interest was midterm scores for statistics, we would have quantitative data if we measure each individual's test score. If instead we decide to place people into categories based on letter grade, then we would be working with categorical data. Baik. Ya, sudah dipaparkan terkait dengan introduction to statistik. Di situ kita mendapat gambaran terkait dengan biostatistik deskriptif dan juga biostatistik inferensial. Mungkin salah satu ada yang bisa mereview sedikit ya apa yang sudah dijelaskan di video tadi, apa yang sudah tertangkap di pikiran. Mungkin Umi Toibah. Halo, Assalamualaikum Umi. Iya, waalaikumsalam, Pak. Iya. Tadi videonya bisa terdengar ya, bisa terlihat ya, Umi. Bisa, Pak. Baik, kalau bisa berarti bisa menangkap. Tadi bicara tentang apa saja videonya tadi? Ada kayak kuantitatif kayak gitu, terus misalkan data itu tuh yang bagian apa gitu, ada mengelompokkan tentang warna rambut, terus ya seperti itu, Pak. Ya, oke. Ada lagi yang tadi sudah disimak videonya? Soalnya tadi agak putus-putus suaranya, jadi kurang. Oke. Mungkin satu lagi ya. Terima kasih Umi atas penjelasan yang sudah disampaikan. Kemudian mungkin Fadlillah. Fadlillah, halo, Assalamualaikum Fadlillah. Ya, waalaikumsalam, Pak. Ya. Tadi yang sudah disampaikan di video itu bicara apa saja yang tertangkap di benak Fadlillah? Iya, yang tadi yang saya tangkap tuh kalau deskriptif itu mungkin lebih ke arah diagram sama
statistik bentuknya. Terus kalau yang inferensial itu lebih kayak ke lebih yang ke simple gitu Pak, simple sampelnya lebih kecil juga. Terus dia juga ada pengelompokan di berat badan, terus kategori warna rambut kayak gitu Pak. Baik. Oke, jadi masih banyak persepsi ya antar Umi dan juga Fadila. Dari 56 mahasiswa, saya yakin memiliki persepsi masing-masing. Takutnya nanti memiliki persepsi yang kurang tepat. Baik, kita bahas satu persatu ya. Kita tampilkan videonya. Mungkin saya pause, saya hentikan, kemudian kita bahas. Kita lanjutkan videonya, play, kemudian kita pause juga, kemudian kita bahas seperti itu. Sebenarnya video ini menurut saya sangat baik karena cukup menggambarkan garis besar dari dua statistik inferensial. Saya matikan sound-nya, waktunya screen sharing ke video clip. Ya, saya matikan aja. Share. Baik. Seperti ini terlihat mungkin ya. Ya. Seperti ini apakah terlihat di videonya? Halo? Terlihat, Pak. Baik. Oke, kalau begitu kita bahas ya. Jadi saya matikan sound-nya supaya lebih jelas nanti suara saya. Ya. Apa itu statistik ya? Pengukuran dan analisis yang berbicara tentang variabilitas. Ya. Terkait variabilitas, kita bicara tentang suatu variabel. Variabel ya, mungkin sambil dicatat ya. Yang punya kertas. Variabel itu sesuatu yang memiliki variasi. Sesuatu yang memiliki variasi. Apa itu variasi? Berarti dia memiliki data yang beraneka ragam. Jadi variabel ada sesuatu yang bervariasi. Misalnya ini diberikan contoh height, tinggi badan, weight, berat badan, hair color, warna rambut, dan food preference atau kesukaan ya, makanan kesukaan. Nah, ini masing-masing merupakan variabel karena memiliki variasi. Variasi contohnya misalnya, variabelnya adalah tinggi badan, kemudian variasinya apa? Ya, ada yang 190 cm, ada yang 155,3 cm, ada yang 160 cm, dan ada yang 50 cm, dan seterusnya. Berarti variabel itu sesuatu yang punya variasi. Contoh yang lain, berat badan, weight, ada 300. Ini satuannya LB, 160, 95 ya. Hair color juga, atau food preference juga. Jadi, variabel didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki variasi, kemudian di dalam variasi itu disebutkan adalah suatu data. Data itu adalah kumpulan dari datum. Ya, datum itu berarti suatu yang spesifik yang menunjukkan makna dari suatu variabel. Misalnya 190 cm ya, kita bicara tinggi badan 190 cm. Berarti 190 cm ini adalah suatu datum. Variasinya ya. 190 cm itu datum. Sedangkan kumpulan dari 190 cm, 155,3 cm, 160 cm, 50 cm, ini kan berarti kumpulan datum disebut dengan data. Ya, jadi bisa kita gambarkan datum, kalau dikumpulkan menjadi data, sedangkan data itu di dalam variabel. Ya, seperti itu. Kita berbicara basicnya ya, terkait dengan variabel.
statistik. Ada statistik inferensial, ada juga deskriptif. Ya. Sini bicara inferensial, dia berbicara tentang membedakan, ya, kita melakukan uji di mana akan melihat benar-benar suatu sampel yang diambil dari suatu populasi, apakah benar-benar menggambarkan dari populasinya. Ya. Istilah inferensial itu artinya adalah generalisasi. Ya, istilah kata inferensial ini merupakan generalisasi, sesuatu yang kita ambil sampelnya kemudian bisa dilakukan generalisasi kepada populasinya. Sedangkan deskriptif sendiri, ya, itu adalah melakukan analisis dari sampel saja. Sampel itu dicari tahu bagaimana gambarannya, deskripsinya. Mulai dari contohnya adalah rata-rata skor UTS, ya, bagaimana. Bicara juga tentang bagaimana di sampel itu rata-rata, misalnya di sampel itu bicara tentang rata-rata umurnya, kemudian bagaimana mediannya, kemudian modusnya, ya. Jadi lebih bicara deskripsi dari sampel yang diambil, belum sampai ke inferensial atau generalisasi sampel itu apakah mewakili populasi atau tidak. Dan di inferensial itu akan lebih kompleks lagi karena akan membahas, seandainya sampel itu bisa mewakili populasi, kemudian bagaimana sifat-sifat sampel tersebut, apakah ada perbedaan, apakah ada hubungan, ya. Nah, itu yang akan lebih dibahas di inferensial. Sedangkan di deskriptif itu hanya menggambarkan karakteristik dari suatu sampel yang sudah diambil. Itu saja. Mulai dari misalnya mengambil sampel dari populasi di sini misalnya mahasiswa se-Indonesia, kita ambil mahasiswa gizi UNES, ya. Kemudian bagaimana umurnya, rata-ratanya, kemudian jenis kelaminnya, rata-rata laki-laki atau perempuan, umurnya berapa, kemudian bagaimana skor IPK-nya, bagaimana, ya. Hanya menggambarkan itu saja. Belum bicara tentang inferensial, yaitu ternyata mahasiswa gizi UNES bisa mewakili populasi mahasiswa secara keseluruhan di Indonesia. Kemudian bagaimana perbedaan antara laki-laki dengan perempuannya, kemudian lakukan uji beda. Apakah ada hubungan, misalnya, apakah ada hubungan dengan sistem pembelajaran dengan IPK, nanti akan ditelisik di inferensial, jadi lebih mendalam. Jadi perbedaan besarnya seperti itu. Kuncinya adalah deskriptif itu menggambarkan dari karakteristik sampel yang diambil, sedangkan inferensial dia akan menelisik apakah sampel itu bisa dilakukan generalisasi, menggambarkan populasi yang diambil atau tidak sampel tersebut. Kemudian menganalisis lagi apakah ada kaitan atau perbedaan dari karakteristik sampel yang telah diambil, apakah ada hubungan antara karakteristik dari sampel yang diambil. Jadi lebih lengkap di inferensial. Ya, ini beberapa definisi terkait dengan populasi. Populasi, ya, tadi sudah bicara populasi, tapi ini mereview kembali apa sih populasi. Populasi yaitu merupakan jumlah total dari sesuatu. Sesuatu itu karena sesuatu yang diukur itu bisa berupa manusia, bisa hewan, bisa benda, ya, makanya dibilang thing, sesuatu. Bisa manusia, hewan, atau benda-benda.
populasi. Sedangkan sampel merupakan bagian kecil dari populasi yang diambil untuk diteliti. Sampel size berarti jumlah sampel yang diambil ada berapa. Nah, tadi sudah menyinggung variabel, sesuatu yang memiliki variasi. Nah, variabel itu yang akan diteliti tentunya harus bisa dikategori, bisa diukur, ya bisa dihitung, dan juga diukur, measurable. Ya, seperti contoh tadi ada tinggi badan, berat badan, warna rambut ya. Ini sesuatu yang memiliki variasi. Variabel sendiri memiliki pembagian yaitu data kategori dan data kuantitatif atau numerik ya. Kuantitatif kita sebut sebagai numerik. Ya, seperti yang dibicarakan ya di sebelumnya, kuantitatif berarti data yang berupa angka-angka. It deals with numbers that make sense to perform arithmetic calculation. Jadi angka-angka tersebut logis untuk dijadikan perhitungan-perhitungan. Sedangkan ya, contoh-contohnya di sini ya, tinggi badan, berat badan, skor TS ya, itu kan berupa angka-angka. Sedangkan data kategoris merupakan refers to the value that place things into different groups or categories. Nilai-nilai yang ditempatkan sebagai grup ya, atau kategori-kategori tertentu atau pengelompokan ya. Nah, kita beri contoh di sini warna rambut, jenis kucing, kemudian hasil skor dalam huruf. Warna rambut kan nggak mungkin 1, 2, 3 gitu kan. Warna rambut merah, kuning, hijau itu bukan berupa angka ya. Type of cat ya, kucing Persia, kucing garong ya misalnya, kucing apa lagi ya, saya nggak tahu jenis kucing. Ya kucing yang lucu-lucu lah, kucing apa gitu. Letter grade ya, misalnya apa, skornya A, B, C, AB dan seterusnya. Ya, berarti bukan berupa number atau angka. Nah, ini mereview yang saat dulu ya, di mata kuliah biasa deskriptif juga sudah diterangkan mengenai jenis-jenis data ya, mulai dari numerik, ordinal, interval, dan rasio. Tentu saja kalau kategoris, dia adalah nominal dan ordinal. Ya, ordinal itu sesuatu kategori yang bisa kita urutkan, memiliki tingkatan tertentu ya. Contohnya letter grade. Ya, nilai A plus, nilai C, B plus, itu kalau diurutkan masih bisa. Nilai A plus lebih bagus ya, daripada A ya. Atau urutan kebalikan dari yang terburuk menjadi yang terbaik. F, C, C plus, B, B plus, A plus. Ya. Ini bisa kita urutkan karena memiliki tingkatan. Sedangkan nominal ya, categorical and nominal ya, atau data nominal kategorik itu tidak memiliki tingkatan tertentu ya. Misalnya warna rambut merah, hitam, putih itu kan nggak bisa kita susun mana yang lebih jelek, mana yang lebih baik. Pirang, coklat, biru, merah ya. Ini sesuatu yang tidak bisa memiliki tingkatan.
kuantitatif variabel juga bisa didefinisikan menjadi dua ya, dikategorikan menjadi dua, yaitu discrete dan juga continuous. Discrete variable that can only be measured in certain numbers. Hanya didefinisikan pada angka yang mutlak ya, angka mutlak, tidak menggunakan desimal. Jadi tidak ada koma-koma di sana. Sedangkan continuous bisa dipakai nilai-nilai numerik manapun ya, baik itu koma atau desimal ya, itu masuk. Jadi datanya merupakan data continuous. Kuantitatif. Nah, ini recapnya, populasi adalah semua yang kita teliti, sampelnya adalah yang kita ambil dari populasi, sampel size berarti jumlah dari sampel yang kita ambil. Variabel, sesuatu yang memiliki variasi yang berupa kuantitatif data maupun kategori data. Kuantitatif berhubungan dengan number, kategori sebagai kelompok atau kategori, bukan berupa angka. Nah, ini yang menarik ya, midterm score, nilai UTS ya, itu bisa kita jadikan kuantitatif dan kategori, tergantung datanya jadi seperti apa. Kalau datanya misalnya 90, 97,5, misalnya ini nilainya ya, dari 100% dia betul 90%, betul 97,5%, ya kita bilang dia nilainya 90, 97,5, 74. Maka masuk ke data kuantitatif. Tapi apabila kita melakukan kategori, misalnya yang 90, 97,5 itu masuk ke kategori A plus, ya berarti ini merupakan data kategori. Sudah kita kelompokkan data numerik tersebut. Ya. Jadi suatu variabel sekalipun masih bisa kita otak-atik ya, itu mau dalam bentuk numerik maupun dalam bentuk kategori. Karena nantinya saat kita melakukan analisis uji statistika, hipotesis atau uji yang akan dilakukan itu akan menyesuaikan dari jenis data yang kita ambil. Misalnya data numerik, maka ujinya misalnya A. Dan kalau kategori, uji A itu nggak bisa melakukan uji analisis statistika dengan data numerik, harus kategorik, maka menggunakan uji yang lain. Baik, dari video yang disajikan tadi bisa kita simpulkan ya, di mana statistika deskriptif itu adalah statistika yang menggambarkan deskripsi dari suatu data sampel ya, yang sudah diambil dan tidak dilakukan generalisasi. Hanya menggambarkan bagaimana karakteristik datanya saja, mulai dari median, mean, average, ya, modus, standar deviasi, ya, data-data yang lain, ya, simpangan baku, dan seterusnya. Hanya menggambarkan, oh ternyata datanya seperti ini. Kalau kita sudah mau bicara apakah sampel itu mewakili populasi, nah itu berarti sudah berbicara tentang statistika inferensial. Ya, jawabannya iya misalnya. Sampel yang kita ambil cukup menggambarkan populasi yang ada. Nah, misalnya tadi yang mahasiswa prodi gizi, oh ternyata ya mewakili mahasiswa secara keseluruhan di Indonesia. Ya tentu saja melakukan uji analisis statistik. Kemudian apabila mencari tahu apakah ada perbedaan antara mahasiswa laki-laki dengan perempuan terkait dengan sifatnya, nah, maka melakukan uji beda ya, antara laki-laki dan perempuan. Atau ada pertanyaan lain, apakah ada hubungan laki-laki dengan perempuan terkait IPK-nya? Apakah jenis kelamin itu menentukan IPK? Ya, itu pertanyaan
asosiasi berarti, apakah ada hubungan? Maka yang uji yang dilakukan adalah uji asosiasi atau uji korelatif. Tentu saja sudah bicara tentang statistik inferensial. Jadi itu ya beda utama dari statistik deskriptif dan juga statistik inferensial. Sampai sini bisa dipahami? Baik. Kalau begitu kita mulai materinya ya. Dari tadi belum materi, pengantar saja. Kita masuk ke materi yang sesungguhnya ya. Saya screen sharing kembali. Kalau kita sudah mendapatkan pengantar dari video tadi, saya rasa untuk mendapatkan definisi dan juga pemahaman dari biostatistik inferensial akan lebih baik lagi. Baik. Dasar biostatistika inferensial. Ya, ini secara definitif ya. Dalam arti sempit, statistika diartikan sebagai data. Sedangkan arti luas merupakan alat untuk analisis dan alat untuk membuat keputusan. Ya, kenapa kita ribet-ribet ya belajar statistik ya? Sebetulnya untuk mencari sebuah keputusan ya. Suatu masalah itu dicari penyebabnya, kemudian oh ternyata ini toh menjadi akar masalahnya. Dari situ kita bisa mengambil suatu keputusan. Ya, statistik kan menjadi deskriptif dan inferensial. Sudah kita jawab semuanya dari video tadi. Definisi ya, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu statistik hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Dari video tadi sudah ketahuan, oh ternyata dia hanya menggambarkan suatu statistik hasil penelitian saja, sampel yang sudah diambil saja, tidak melakukan generalisasi atau apa sih generalisasi? Yaitu menarik sampel untuk bisa menggambarkan data populasi secara keseluruhan, artinya generalisasi. Digunakan oleh penelitian yang tidak menggunakan sampel sama sekali. Ya, penelitian yang tidak menggunakan sampel. Dan penelitian yang menggunakan sampel, namun peneliti tidak dimaksud atau tidak bermaksud untuk membuat kesimpulan untuk populasi dari mana sampel diambil. Ini juga pasti mengartikan kalimat panjang. Kita potong-potong ya. Kalimat ini kita potong menjadi dua. Digunakan untuk penelitian yang tidak menggunakan sampel. Ada nggak sih penelitian nggak pakai sampel? Ya, berarti nggak ada datanya, Pak. Bukan itu. Maksudnya tidak menggunakan sampel, namun menggunakan data populasi. Ya, contohnya sensus penduduk ya. Di Indonesia itu kan kita mengenal sensus penduduk secara nasional. Berarti datanya nggak diambil sampel, nggak hanya orang di Semarang saja yang diambil, nggak hanya orang di Jakarta saja yang diambil, tapi se-Indonesia dilakukan sensus. Jadi nggak menggunakan sampel ya, menggunakan data keseluruhan. Makanya statistik seperti itu tidak mengalami statistik inferensial, melainkan statistik deskriptif. Karena data yang diambil itu nggak mewakili mana-mana, dia mewakili data itu sendiri. Karena udah besar datanya, udah populasi sendiri yang diambil. Atau ini udah clear ya, yang kalimat pertama, kalimat yang kedua, penelitian yang menggunakan sampel, namun peneliti tidak bermaksud untuk membuat kesimpulan untuk populasi dari mana sampel itu diambil. Ya, misalnya saya mencari tahu karakteristik sarapan dari anak-anak TK Pertiwi di Sekaran. Karakteristik sarapan anak-anak yang ada di TK Pertiwi Sekaran. Saya mencari tahu ya deskripsinya, mulai anaknya itu usia berapa, sarapannya dia bagaimana ya, orang tuanya itu biasanya kerjanya apa ya. Ya yang saya ublak-ublak ya datanya ya TK itu, TK Pertiwi Sekaran itu. Saya nggak ngomong ke TK-TK yang lain atau karakteristik TK di Semarang itu nggak ngomong seperti itu. Yang ngomongnya ya karakteristik TK Pertiwi di Sekarang saja ya.
Kalau ternyata saya mendapatkan kesimpulan, oh ternyata anak-anak itu tidak sarapan karena orang tuanya adalah pekerja ya, baik itu bapak dan ibunya. Pak Mursyid, berarti kebanyakan anak-anak TK seperti itu ya Pak? Ya saya nggak bisa menjawab itu karena saya itu mengambil data di TK Pertiwi dan saya tidak melakukan analisis eh, statistik inferensial. Saya metodenya nggak menggunakan statistik inferensial. Saya nggak bertujuan untuk mengeneralisasi. Saya hanya pengen tahu karakteristik TK itu saja. Karena untuk mendapatkan syarat statistik inferensial, ya misalnya populasinya adalah kota Semarang, ya maka sampel yang diambil nggak cukup, misalnya hanya TK Pertiwi di Sekarang saja, ya. Karena Semarang itu luas, ya kalau pengen melakukan generalisasi, syaratnya TK yang diambil nggak hanya di Sekarang saja. Semarang itu ada berapa? Misalnya ada Semarang Timur, ada Semarang Barat, Semarang apalagi Semarang Utara, Semarang Selatan, ya misalnya ya. Kemudian TK-TK-nya itu menyebar di situ, kemudian diambil secara random, ya. Ada berapa TK yang diambil, sampelnya butuh berapa banyak, barulah sampel itu yang diambil itu berarti memiliki syarat yang cukup untuk mewakili populasinya. Dari cara metode pengambilan sampelnya saja, kalau saya tiba-tiba bicara, saya pengen cuma di TK Pertiwi Sekarang, Pak. Apakah itu mewakili Semarang? Ya, metodenya saja sudah nggak tepat ya, saja. Maka untuk melakukan generalisasi atau inferensial, statistik inferensial itu belum cukup. Ya. Nantinya akan dibahas pula terkait dengan metode penelitian ya, terkait dengan metode penelitian kuantitatif maupun kualitatif di mata kuliah berikutnya. Ya, kita lupakan itu ya, metode-metode yang mutlak, yang valid itu seperti apa, kita lupakan dulu, kita bicara konseptual saja dulu. Nah, dari situ kita tahu statistik deskriptif itu hanya pengen tahu karakteristik suatu data saja, belum melakukan generalisasi secara umum. Ya, inferensial sebaliknya, gitu saja ya. Dibedakan secara parametrik dan non-parametrik. Tadi sudah disinggung, parametrik itu ya ada yang bicara numerik, angka-angka ya. Jadi datanya berupa interval maupun rasio. Teman-teman buka kembali buku statistik deskriptifnya yang dulu. Jenis data dan nominal, ordinal, interval, rasio itu apa? Itu dipelajari kembali. Non-parametrik, bicara kategorik berarti datanya nominal maupun ordinal. Ya. Kita singgung sedikit terkait uji hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawabannya baru menggunakan teori. Ya, hipotesis itu memang sesuatu jawaban sementara dan belum tahu jawabannya. Ya, jawabannya nanti setelah riset itu sudah selesai baru ketemu kesimpulan. Sebuah penelitian dilakukan dengan cara ilmiah sehingga langkah-langkahnya sistematis. Secara umum ya, dalam melakukan riset, ya, kemudian pengolahan data itu ada di mana? Yang pertama kita melakukan rumusan masalah. Masalahnya apa? Kita cari tahu sumber masalahnya. Kemudian kita berpikir, mencari tahu konsep dan teorinya yang relevan. Kemudian kita melakukan uji hipotesis. Menentukan hipotesis apa. Ya, kita langsung analogi saja ya, supaya lebih mudah dipahami. Misalnya rumusan masalah. Saya ingin tahu apakah asupan menentukan kesehatan seseorang di masa pandemi COVID-19. Saya ingin tahu, apakah asupan makanan seseorang itu akan mempengaruhi status gizi atau status kesehatan seseorang di masa pandemi. Nah, rumusan masalahnya udah ketahuan ya tadi. Asupan makanan terhadap status gizi. Konsep dan teori yang relevan. Nyarilah literatur. Sebenarnya asupan makanan itu perannya bagaimana. Kemudian dibuat hipotesis. Hipotesis berarti
Hipotesis itu umumnya ada dua, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol berarti menyatakan bahwa ada hubungan ya, ya ada hubungan atau tidak ada hubungan. Hipotesis nol menyatakan tidak ada hubungan biasanya, tidak ada hubungan. Jadi hipotesis nol tidak ada hubungan antara asupan makanan dengan status gizi. Hipotesis nolnya. Hipotesis alternatifnya berarti kebalikannya. Ada hubungan antara asupan dengan status gizi. Dari situ kita ambil data ke lapangan ya. Kita ambil data pengambilan sampel ya dengan mengikuti kaidah-kaidah ya. Kalau kita sudah seperti ini berarti kita sudah melakukan perencangan ke biostatistika inferensial. Kita ambil data, kemudian kita analisis. Kita analisis ya, misalnya analisis inferensialnya apa. Nanti kita akan membahas misalnya chi-square ya, misalnya melakukan uji beda. Uji hubungan berarti menggunakan misalnya McNemar ya. Dari situ kita udah tahu statistik yang dihasilkan apa, kemudian akhirnya mendapatkan sebuah kesimpulan. Oh, ternyata ada Pak, ada hubungan dari statistik itu, bahwa ada hubungan antara asupan makanan dengan status gizi. Dapatlah kita penemuan. Penemuan ini nanti dibandingkan dengan hipotesis. Oh, ternyata hipotesis nolnya salah. Jadi yang diambil adalah hipotesis alternatif. Yaitu ada hubungan. Dapatlah sebuah kesimpulan ya. Kesimpulan dari kesimpulan ini sudah selesai sebetulnya. Namun bisa pula disambung oleh penelitian yang lain. Ternyata dari banyak penelitian ada yang variasi, ada yang bilang ada hubungan, ada yang nggak ada hubungan. Bisa dilakukan penelitian yang lebih mendalam. Terus seperti itu sampai ilmu itu berkembang terus sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang. Ini merupakan proses penelitian kuantitatif. Hal-hal yang perlu diperhatikan, ya, penelitian dimulai dengan ilmu masalah merupakan penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Masalah tersebut selanjutnya ingin dipecahkan oleh peneliti melalui penelitian, supaya arah penelitian lebih jelas. Maka peneliti perlu berteori sesuai dengan lingkup masalahnya. Ya. Seperti tadi ada teori dulu. Dengan teori, maka peneliti dapat membangun kerangka pemikiran, sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Untuk membuktikan kebenaran jawaban yang masih sementara, yaitu berupa hipotesis, maka peneliti melakukan pengumpulan data pada objek tertentu, karena objek sebagai populasi terlalu luas. Kenapa sih Pak kita mengambil sampel? Karena bisa jadi data yang diperlukan itu karena banyak, tentu biayanya juga mahal. Biasanya itu. Sensus penduduk kalau dilakukan di Indonesia dan itu negara ya, tentu juga sumber dayanya cukup besar ya, uangnya banyak ya, SDM-nya juga banyak ya, punya tim, direkrut ya. Sedangkan misalnya mahasiswa untuk melakukan riset tadi misalnya pengen tahu tentang karakteristik anak-anak TK di Semarang ya, mengambil Semarang ya, diambil semuanya. Kalau populasi Semarang semua TK diambil, ada 500 TK misalnya, diambil semua datanya, nggak lulus ya. Kemudian uangnya habis tok buat satu riset. Maka dari itu kita perlu melakukan pengambilan sampel ya. Melakukan pengambilan sampel diambil dengan tentu saja dengan prosedur yang betul. Karena objek populasi itu terlalu luas, maka peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu ya. Sampel yang diambil dari populasi harusnya sampel yang representatif dengan cara kaidah-kaidah riset yang tepat ya. Untuk itu keperluan ini maka diperlukan teknik statistika untuk menentukan jumlah sampel. Kita juga akan melakukan penentuan jumlah sampel yang tepat. Misalnya ada populasi 1 juta orang ya misalnya, kita ngambil sampel 10 orang kan lucu. Orangnya 1 juta kok ngambilnya cuma 10 orang. Apakah mewakili? Ya. Maka dari itu ada formula khusus ya untuk menentukan jumlah sampel yang representatif ada berapa orang. Ya, ada formulanya. Nanti kita akan bahas lebih dalam.
Setelah populasi dan sampel sebagai objek penelitian yang ditetapkan oleh peneliti, maka langkah selanjutnya adalah peneliti mengumpulkan data dari objek itu. Ya, tentu saja mengambil data. Untuk mengambil data, maka peneliti perlu menggunakan instrumen. Ya. Instrumennya harus valid dan reliable. Valid itu benar, reliable itu konsisten datanya yang diambil, nggak mencela-mencela. Bila penelitian ingin menyusun instrumen tersendiri, maka instrumen tersebut harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Ya, ini yang sudah kita bicarakan di minggu yang lalu. Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti ditetapkan selanjutnya dideskripsikan melalui penyajian data. Dengan demikian, gambaran data menjadi lebih jelas. Untuk keperluan penyajian data, maka diperlukan teknik statistika, yaitu statistika deskriptif. Statistika deskriptif yang dilakukan adalah mublak data yang diambil, ya kemudian disajikan, baik itu mean, median, modus, standar deviasi, timbangan, ya, varian, dan seterusnya. Kegiatan penelitian selanjutnya adalah untuk melakukan analisis data. Analisis data dilakukan terutama untuk menjawab rumusan masalah. Tadi permasalahannya apa? Apakah ada hubungan antara asupan dengan status gizi? Tadi dari situ diambillah, berarti ada uji yang diambil adalah uji hubungan. Terdapat dua macam hipotesis, ya. Hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis penelitian yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Sedangkan hipotesis statistik yaitu dugaan keadaan populasi dengan menggunakan data sampel. Ya, hipotesis penelitian itu berdasarkan dari teoritis, merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Sedangkan hipotesis statistik, dugaan keadaan populasi dengan menggunakan data sampel. Dugaan keadaan populasi dengan menggunakan data sampel. Apakah sampel yang diambil itu mewakili populasi? Ya, itu pertanyaan besarnya untuk hipotesis statistik. Bagaimana jika peneliti menggunakan data populasi? Apakah disebut melakukan hipotesis statistika? Ya. Jawabannya adalah tidak melakukan hipotesis statistika, karena nggak perlu menduga-duga apakah sampel yang diambil itu menggambarkan populasi, nggak perlu menduga-duga, karena yang diambil adalah populasi itu sendiri. Ya, seperti sensus itu tidak melakukan hipotesis statistika. Dia langsung melakukan analisis statistika secara menyeluruh. Ciri khas adanya pengujian hipotesis statistika adalah adanya taraf kesalahan atau alfa yang diucapkan dengan taraf signifikansi. Atau bicara juga tentang confidence interval atau derajat kepercayaan. Setelah analisis dapat dilakukan, dapat dibuat keputusan hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Jadi kesimpulannya, hipotesis 0 diterima atau hipotesis alternatif yang diterima. Kemudian melakukan pembahasan, yaitu pencandaraan terhadap hasil penelitian, atau pembahasan lah. Kenapa variabel ini berhubungan? Ya tentu saja statistik itu nggak cukup ya. Kalau saya hanya bicara secara statistik, ada hubungan antara asupan makanan dengan status gizi seseorang di kala pandemi. Terus ada orang bertanya, kok bisa Pak ada hubungan? Ya secara statistik seperti itu. Iya secara statistik, tapi sebetulnya apa yang terjadi? Maka statistik bisa hanya menjelaskan keputusan, tapi nggak bisa menjelaskan teoritis. Nah, teoritisnya tentu harus diproses lebih dalam lagi. Oh ternyata dalam metabolisme asupan zat gizi itu akan menentukan kebutuhan gizi seseorang, sedangkan kebutuhan gizi seseorang itu akan cukup apabila mendapatkan asupan makanan yang mencukupi pula. Pembahasan yang kompleks itu barulah bisa menguatkan hasil dari analisis statistik yang telah dilakukan. Langkah akhir dari kegiatan adalah kesimpulan dan saran. Menggunakan data yang telah diperoleh, bukan hanya teori. Ini poin utamanya. Tadi statistik aja, kalau hanya statistik itu nggak cukup, atau teoritis saja juga nggak cukup. Namun apabila dua-duanya dikombinasikan itu akan sangat baik ya, sangat baik dan semakin kuat ya apabila
Ada data statistik, ada juga data teoritis yang mendukungnya. Jadi nantinya hasil penelitian itu benar-benar mewakili data yang telah diolah, bukan hanya teori saja. Pedoman memilih uji hipotesis. Tentu saja dalam statistik banyak sekali teknik-teknik statistik untuk menguji hipotesis. Yang salah satunya ya, yang ditentukan yaitu macam data yang akan dianalisis dan bentuk hipotesisnya. Jenis data atau macam data, nominal, ordinal, interval, rasio, sedangkan bentuk hipotesis ada 3 secara umum yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Ya, kalau teman-teman sudah memahami macam data dan juga bentuk hipotesis, itu sudah sangat baik, sudah sangat cukup untuk menentukan uji hipotesis apa yang perlu dilakukan. Ya. Jadi ini tabel yang sangat komprehensif ya, menunjukkan uji hipotesis apa yang kira-kira harus dilakukan. Macam data ya. Macam data, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Interval dan rasio ini dijadikan satu kolom, satu baris ya, satu baris di sini. Karena interval dan rasio itu kan berarti numerik. Numerik. Hanya masalah tingkatannya saja. Rasio itu koma-koma masih masuk, ya. Sedangkan interval itu ada beberapa variabel yang nggak bisa masuk ke interval seperti suhu tubuh ya. Suhu tubuh apakah 100 derajat itu merupakan 2 kalinya 50 derajat kan bukan. Makanya dia masuk ke interval bukan masuk ke rasio. Ini macam datanya, kemudian bentuk hipotesisnya deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Komparatif dibagi 2 ya, di sini ada 2 sampel atau lebih dari 2 sampel. Deskriptif sendiri ya, biasanya bingung antara statistik deskriptif dengan uji hipotesis deskriptif. Jadi dua hal ini sangat berbeda. Statistik deskriptif itu adalah statistik yang hanya bicara bagaimana mendeskripsikan suatu data, baik itu mean, median, modus, dan seterusnya. Sedangkan uji deskriptif itu adalah sebetulnya bagian dari statistik inferensial, di mana dia melakukan analisis apakah suatu sampel mewakili populasi. Saya ulangi ya, karena ini sangat penting. Jadi karena sama-sama istilahnya deskriptif, takutnya ini menjadi ambigu. Statistik ada 2, statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif, dia menjelaskan dan mendeskripsikan suatu data atau suatu kelompok data yang tidak dilakukan generalisasi. Itu yang pertama. Statistik inferensial berarti melakukan generalisasi. Pengen tahu sampel itu mewakili populasi atau tidak. Dan uji-uji yang lain. Nah, karena statistik inferensial itu pengen tahu sampel itu mewakili populasi atau tidak, maka dilakukan uji hipotesis. Uji hipotesisnya ada 3, yaitu uji hipotesis deskriptif, uji hipotesis komparatif, dan uji hipotesis asosiatif. Untuk menguji apakah sampel itu mewakili populasi, maka yang dilakukan adalah uji hipotesis deskriptif. Maka uji hipotesis deskriptif itu adalah bagian dari statistik inferensial. Seperti itu. Kemudian selama 1 semester ini kita akan membahas uji hipotesis dari tabel-tabel ini. Minggu depan kita akan mulai dari uji deskriptif, binomial, kemudian X kuadrat one sampel ini maksudnya adalah chi-square, kemudian ada run test, ada t-test. Kemudian ada uji komparatif, ya. Komparatif adalah uji beda
Ya, ini 2 sampel, kemudian ada lebih dari 2 sampel. Ya, berarti maksudnya adalah variabelnya. Variabelnya apakah ada 2 atau lebih dari 2. Contohnya ada McNemar, ya, Fisher-Excel test, chi-square. Kemudian apabila datanya ada interval rasio, kita menggunakan t-test atau one way ANOVA, two way ANOVA, dan seterusnya. Ini akan kita bahas lebih dalam di pertemuan selanjutnya. Kemudian asosiatif uji hubungan. Pengen tahu apakah ada hubungan suatu variabel dengan variabel yang lain. Contohnya adalah kalau datanya nominal, ya, misalnya nominal itu kan kategoris ya, dan tidak ada urutan, misalnya agama ya, misalnya agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, itu kan nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Ya. Apakah ada hubungan antara agama dengan kebiasaan makan seseorang? Maka uji yang dipakai adalah uji kontingensi, koefisien C. Itu kalau datanya nominal. Kalau datanya ordinal, data ordinal contohnya apa? Kategori yang memiliki urutan. Ya, misalnya apa ya? Misalnya sedang, kecil, sedang, tinggi. Kecil, sedang, tinggi. Kecil, sedang, tinggi itu apa? Kesukaan wes, kesukaan. Kesukaan makan pizza misalnya. Saya lapar nih, belum sarapan, jadi kepikirannya makanan. Kesukaan seseorang terhadap pizza. Kan berarti kan datanya isinya suka banget ya. Suka aja. Biasa aja. Kurang suka, sangat tidak suka. Berarti datanya adalah data ordinal karena tingkatan kategorik. Berarti variabelnya adalah kesukaan terhadap pizza. Hubungan. Apakah ada hubungan antara kesukaan pizza dengan status gizi seseorang? Ya, misalnya gitu. Ya. Jadi data ordinal pengen melakukan uji asosiatif terhadap status gizi seseorang, maka uji yang dilakukan contohnya di sini adalah Spearman rank correlation. Uji Spearman. Atau uji yang lain yaitu Kendall-Tau. Sampai sini mungkin semoga bisa diterima ya. Kemudian yang terakhir, uji asosiatif. Datanya interval atau rasio. Interval atau rasio itu seperti apa? Interval kan numerik, rasio juga numerik. Contohnya berat badan, berat badan. Apakah ada hubungan berat badan seseorang dengan apa ya? Berat badan itu pengen tahu berat badan dengan kecerdasan. Apakah ada hubungan antara berat badan seseorang dengan kecerdasan? Berat badan masuk data rasio. Yang dilakukan adalah uji asosiasi hubungan, pengen tahu hubungan. Maka uji yang dilakukan adalah Pearson product moment. Atau uji yang lain ada partial correlation atau multiple correlation. Nanti akan dijelaskan masing-masing uji ini ya lebih mendalam supaya nantinya benar-benar bisa mendapatkan gambaran realistis. Satu lagi deh, contoh yang lain komparatif ya, tadi udah asosiatif, sekarang komparatif. Komparatif, saya minta satu orang memberikan contoh dulu, nanti kita cari ujinya apa yang tepat. Adinda, Mutiara. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Menyimak ya, tadi ya. Ya. Sudah pusing kan? Saya ingin meminta Adinda untuk memberikan contoh uji beda. Variabel apa dengan variabel apa?
Kayak jenis buku dan jenis kucing gitu bisa, Pak? Ini Adinda ingin meneliti ya perbedaan ya. Apakah ada beda antara ini dengan ini terkait dengan apa gitu. Misalnya saya ingin menguji apakah ada perbedaan jenis kelamin dengan karakteristik dalam menyimak pelajaran. Apakah ada beda antara jenis kelamin dengan konsentrasi dalam belajar? Misalnya seperti itu. Nanti kita coba uji apa yang harus dilakukan, uji statistiknya. Contoh yang lain, jangan contoh dari Pak Mursyid. Contoh dari Adinda aja. Perbedaan tinggi badan dan berat badan terkait kuatnya seseorang berlari. Gitu. Bisa. Ya, bagus. Nggak bisa lagi nih, bagus. Ya. Ulang lagi. Perbedaan berat badan dan tinggi badan seseorang terhadap kuatnya berlari. Kuatnya seorang berlari. Oke, baik. Olahraga. Baik, contoh yang sangat baik ya. Contoh yang sangat baik. Berarti dari sini kita udah ketemu nih, kelihatan. Bentuk hipotesisnya pasti komparatif ya. Kamu tadi pengen tahu uji beda ya. Kemudian tadi ada variabel tinggi badan, berat badan, dan juga kaitannya dengan kecepatan berlari ya tadi ya. Kemampuan berlari ya. Ya. Tinggi badannya itu maksudnya tinggi badannya mau kategorik atau numerik tinggi badannya? Kategori aja, Pak. Berarti kalau kategorinya apa saja? Tinggi, kali, sedang, pendek. Tinggi, sedang, pendek, gitu ya. Oke. Tinggi, sedang, pendek. Berarti kan interval rasio kita coret nih, nggak mungkin interval rasio. Kita coret, berarti kemungkinannya nominal dan ordinal. Tinggi, sedang, pendek. Apakah itu ada tingkatannya? Ada. Tinggi kan berarti lebih tinggi daripada sedang. Ya. Sedang lebih tinggi daripada pendek. Berarti nominal ini kita coret. Nominal itu kan nggak punya urutan. Misalnya agama, warna rambut, ya, jenis kelamin, laki-laki dan perempuan kan nggak ada yang lebih tinggi. Nominal kita coret, interval rasio kita coret, berarti ordinal. Ya, kemungkinan besar ini yang kita pakai. Berat badan juga kategorik ya. Berat badan misalnya apa? Berat, sedang, ringan, ya, ringan ya. Berat, sedang, ringan juga kategorik. Jadi harus kategorik dan kategorik juga. Kalau ada yang numerik, berarti syarat untuk ordinal ini nggak berlaku. Misalnya tinggi badannya kategorik, ya tadi sudah tinggi, sedang, rendah. Kemudian berat badannya adalah numerik. Berat badannya misalnya 59 kilo, 60 kilo, 70 kilo, 100 kilo, 200 kilo, 30 kilo. Kan berarti tadi tinggi badannya kategorik, berat badannya kok numerik. Berarti kategorik itu nggak bisa dipakai. Akhirnya menggunakan numerik. Tapi kalau tadi datanya kategorik dan kategorik, maka kategorik ini akan terus kita pakai. Ya. Karena ini baru contoh ya, mempermudah saja dulu ya. Nanti setiap uji ini ada syarat-syaratnya. Makanya akan kita bahas lebih dalam setiap ujinya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik. Tadi tinggi badan sudah kategorik, berat badan juga sudah kategorik. Kemudian kemampuan berlarinya kategorik atau numerik yang dimaksud Adinda?
Maaf, Pak, apa, Pak? Kemampuan lari toh yang akan Ya. dihitungkan. Kemampuan lari itu kencang, pelan, sedang gitu. Ya. Iya, Pak. Ya, berarti kategorik ya. Berarti ada 3 variabel, ya. Tinggi badan, berat badan, dan juga kemampuan berlari. Ketiga-tiganya kategorik. Maka kategorik ordinal ini kita ambil. Ya. Soalnya kalau ternyata ada satu saja yang numerik, maka syarat untuk kategorik ini akan batal, nggak bisa berlaku. Ya. Tadi udah oke, kategorik, tinggi badan, berat badan juga kategorik, kemampuan berlari juga kategorik. Nah, dari situ kita tahu uji komparatif. Tapi komparatif 2 sampel atau lebih dari 2 sampel? Ini maksudnya 2 sampel itu adalah 2 variabel. Lebih dari 2 sampel itu maksudnya lebih dari 2 variabel. Karena yang diteliti adalah 3 variabel, ada tinggi badan, berat badan, dan kemampuan berlari, maka yang komparatif 2 sampel ini kita coret. Kita silang. Kita nggak pakai ini, berarti kita pakai yang komparatif lebih dari 2 sampel, atau lebih dari 2 variabel. Pilihannya ada apa saja ini? Friedman, two-way ANOVA. Kemudian ada median extension, ada Kruskal-Wallis one-way ANOVA. Jadi antara 2 ini, antara 1, 2, 3, antara 3. Friedman, median extension, atau Kruskal-Wallis. Sedangkan yang kolom ini adalah related. Sedangkan yang ini adalah independent. Apa itu, Pak? Ya, secara singkat saja ya, karena kita akan bahas di pertemuan yang lain. Related itu ada berurutan. Related ada kaitannya. Misalnya uji pre dan uji post dengan sampel yang sama. Contohnya gini, saya melakukan pengukuran Adinda, saya beri sarapan, saya beri sarapan beras merah misalnya. Sebelum saya beri sarapan itu Adinda saya ukur dulu berat badannya misalnya. Kemudian setelah saya beri sarapan selama 1 bulan, saya ukur lagi bagaimana berat badannya. Jadi subjeknya itu sama. Subjeknya yang saya ukur itu sama. Itu yang disebut related. Sedangkan independen itu subjeknya berbeda. Misalnya, saya melakukan pemberian sarapan ya beras merah kepada Adinda. Kemudian saya juga memberikan sarapan berupa beras merah kepada Joshua. Nah, saya ingin tahu apakah ada perbedaan pemberian beras merah pada Adinda dan Joshua. Jadi subjeknya berbeda. Ya, subjeknya berbeda. Maka dari situ merupakan independen. Kalau yang contohnya Adinda tadi, apakah ada beda antara tinggi badan, berat badan seseorang terhadap kemampuan berlari? Itu kira-kira ada pre dan post tesnya apa enggak? Nggak ada, Pak. Ya, nggak ada toh? Ya, kalau nggak ada, berarti masuknya adalah independen. Ya. Related itu kalau ada pre dan post itu saja. Kalau nggak ada pre dan post, ya diukur sekali saja, maka itu merupakan independen. Jadi kemungkinannya adalah median extension atau Kruskal-Wallis. Ya, kemungkinan yang dilakukan ujinya antara 2 ini. Terus yang mana Pak yang dipakai Pak? Ya nanti kita belajar ini dulu. Median extension itu syaratnya apa saja. Kruskal-Wallis itu syaratnya apa saja. Misalnya ada
datanya harus berdistribusi normal. Distribusi normal itu seperti apa kita akan membahas selanjutnya. Nanti terlalu banyak informasi malah semakin bingung ya. Mending kita sedikit demi sedikit tapi mengenal. Begitu untuk pertemuan hari ini terkait dengan biostatistik diferensial dan pengantar uji hipotesis yang perlu dilakukan dalam analisis statistika. Baik, sebelum saya akhiri, mungkin 1 atau 2 pertanyaan dulu. Silakan. Dari mahasiswa. Atau mungkin komentar, Pak. Pusing, Pak. Nggak apa-apa. Memang harus pusing ya. Kalau nggak pusing, berarti belum belajar. Silakan pertanyaan 1 atau 2 dari teman-teman mahasiswa. Adinda sendiri mungkin ada pertanyaan apa, Adinda? Bisa dipahami, Adinda? Iya, Pak. Cukup. Saya. Formatnya siapa ya tadi ya? Formatnya? Format. Saya, Pak. Nama? Maya. Maya Triana. Ada pertanyaan apa, Maya? Sudah cukup, Pak. Baik. Kalau sudah cukup berarti diakhiri ya. Ya, buku biostatistiknya silakan dipelajari kembali, baik itu bukunya Bapak Sugiono ataupun Sofiuddin Dahlan ya. Langsung dipelajari di situ. Kalau bicara biostatistik diferensial itu sama semua isinya. Pasti konsepnya sama karena itu yang dilakukan seluruh researcher ya, para peneliti di dunia, tidak hanya di Indonesia. Seluruh dunia ujinya yang dipakai yaitu uji Chi-square, t-test, McNemar, yang tadi disebutkan itu diakui oleh seluruh dunia. Spearman ya, t-test, one way ANOVA, Friedman itu uji statistik yaitu belum ada perkembangan sampai sekarang, belum ada perubahan ya, itu yang memang dipakai. Jadi kalau teman-teman melakukan uji itu kemudian berbeda dengan orang di Amerika sana, berarti ada yang aneh ya, berarti ada yang aneh karena itu sudah baku dipakai secara internasional. Baik, kalau belum ada pertanyaan kita keep dulu. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa diposting di Elena, bisa diskusi di sana ya. Seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang ganjil ya, sementara ini masih diserap dulu, ya nggak apa-apa. Mungkin setelah ada soal baru bingung, Pak ini gimana ya Pak maksudnya ya Pak, biasanya gitu. Ya. Baik, kalau begitu kita akhiri dulu untuk sesi perkuliahan pagi ini, semoga bisa diterima dan bisa dipahami. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.